Si iman kita sama Tuhan. Setiap Senin, Selasa, Rabu ditanya kemana? Ibadah. Kamis, Jumat, Sabtu kemana? Melayani. Tetapi perbuatannya nggak seperti ini. Bagus banget lagu-lagu seperti ini. Ini berarti kan kita dibantu untuk mengkoreksi diri kita. Bahwa apakah kita sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, ya. Dan memang hari-hari ini Tuhan sebenarnya lagi menampi kita dan Dia ingin pakai kita dengan luar biasa. Mari jangan puaskan diri. Itu pesan saya. Kalau Tuhan udah kasih 2, 3 talenta, 4 talenta, 5, terima kasih Tuhan. Dan percayalah bahwa kalau Tuhan yang mengangkat, Dia akan mampukan saudara, ya. Jadi mari tetap bertanggung jawab di dalam segala sesuatu dan jangan puas diri, saudara. Itu pesan saya, ya. Tapi minta sama Roh Kudus, kuatkan saya, mampukan saya, berdoa sungguh-sungguh, dan saudara akan lihat bahwa Tuhan pakai saudara untuk kemuliaan namanya. Nah, kita kembali ke firman Tuhan tadi. Kenapa sampai Paulus bicara kepada jemaat-jemaat di Kolose untuk mereka harus tetap berakar dan dibangun di dalam Dia, ya. Nah, kita belajar untuk mengerti bahwa kalau pohon itu berakar, ya, goncangan angin badai apapun, saya melihat pohon-pohon yang akarnya kuat itu jarang tumbang, saudara. Tapi kalau pohon-pohon juga yang mungkin akarnya memang sudah cukup tertanam dalam, tapi udah lama, juga kadang-kadang keropos. Nah, kenapa akar-akar itu lama dan gampang tumbang? Karena tadi keropos. Kenapa bisa keropos? Nah ini, ya, karena nggak dipelihara dengan baik. Nah, saudara lihat banyak pohon-pohon yang tumbang karena angin keras, pasca cek udah ratusan tahun. Nah, kenapa? Karena di samping-samping pohon itu ada banyak batu-batu yang dibiarkan tergeletak di situ sehingga akar-akar itu mungkin nggak menjalar dengan bagus, ya. Dan waktu ada angin badai maka pohon itu akan tumbang. Nah, sama kita udah lama mungkin dalam pelayanan, tapi jangan sampai pelayanan itu seperti hanya sekedar seremoni. Saudara nggak pernah memfreshkan roh saudara. Nanti akhirnya akar-akar hidup roh saudara itu akan keropos. Kenapa? Karena nggak mengalami kesegaran-kesegaran. Saudara perlu minta kesegaran di dalam roh Allah. Karena roh Allah itu memberikan kita kesegaran yang luar biasa. Setiap kali ada yang kita doakan, apa yang kita sedang gumulkan, Tuhan sedang bekerja dengan memberikan banyak sekali berkat Tuhan di balik itu. Nah, tapi tadi kita perlu sungguh-sungguh berdoa. Dan memang kita berkata firman Allah selalu baru setiap hari. Itu bicara bahwa mungkin saudara baca ayat yang sama kemarin dulu, hari ini, bahkan mungkin seminggu yang lalu pernah baca ayat yang sama. Tapi saudara kalau merenungkan sungguh-sungguh, saya percaya ada hikmat Tuhan yang selalu baru melalui ayat itu. Untuk kita boleh mendapat kekayaan-kekayaan spiritual yang luar biasa lebih lagi. Nah, kalau membaca firman ada kerendahan seperti itu, saya percaya akar-akar roh kita akan semakin kuat dan mengalami kekuatan yang luar biasa. Karena firman Allah itu menyegarkan kita. Nah, sekarang dibangun di dalam Dia. Kita perlu membangun diri kita di dalam kebenaran-kebenaran firman. Gedung akan kokoh dan kuat bila memang kuat fondasinya, saudara. Kalau saudara akan terbangun dengan bagus karena fondasi-fondasi firman Allah itu saudara cerna, saudara alami. Nah, firman Allah harus menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita nggak cuma baca menjadi satu bagian yang memang hanya sekedar membaca, tapi kita harus percaya firman itu jadi nyata dalam diri kita. Ya, satu ketika saya lagi baca firman Tuhan dan tiba-tiba saya dapat ayat di dalam Imamat, saudara. Dan ayat itu luar biasa karena dikatakan begini, bait Allah dibangun. Bait Allah dibangun dan mereka sampai membangun sampai di setiap pojok-pojok semua dibangun indah. Itu kata-kata yang mestinya kita sepertinya lagi membaca sejarah, ya. Tapi di dalam spirit saya terbakar, saudara. Wah, saya harus membangun setiap pojok-pojok ruang hati saya lebih lagi. Nah ini, saya dapat makna iman, makna rohani. Membangun bait Allah karena tubuh kita adalah bait Allah. Nah, ini saudara, ya kan? Yang kita baca perjanjian lama, banyak orang yang baca pas sampai situ. Salomo membangun bait Allah, membangun batu-batu dan kita rasa, kita baca apa ini, saudara? Tapi kalau saudara baca dengan kacamata roh, meminta Roh Kudus pimpin, itu lagi bicara tentang membangun kualitas spirit kita. Dan waktu saya membaca itu saya bilang, oh iya, saya harus membangun roh saya lebih lagi. Setiap pojok ruangan saya harus bereskan. Karena memang tubuh ini adalah bait Allah, di mana rohnya berdiam. Dan ingat, Tuhan itu kudus, kita harus kudus. Rohnya itu akan berdiam kalau kita benar-benar menjaga bait Allah dengan baik. Nah ini,
Jadi saya langsung terbakar, saya berdoa, saya minta Tuhan, terus curahkan rohmu kepadaku, terus basuh aku, kasih kepekaan roh, apa yang perlu saya bereskan, saya bereskan. Wah, itu luar biasa, saudara. Dan akhirnya hati damai, tenang, sukacita. Karena ada bagian-bagian yang memang kita membaca firman Allah itu, roh Allah menghidupkan kita. Jadi saudara harus membaca firman dengan satu kegairahan. Ada makna apa yang Tuhan ingin saudara alami di dalam pembacaan firman Allah yang saudara bacakan itu. Nah, Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Kolose untuk mereka harus setia menjaga perjumpaan dengan Tuhan itu dalam iman. Jangan membiarkan telinga, jangan membiarkan ajaran-ajaran. Nah, kebanyakan di telinga kita ini kadang-kadang jadi celah masuk segala macam kejahatan. Ada teman yang curhat, tapi sayang sekali dia mungkin curhat hatinya yang lagi gelisah, hatinya yang lagi nggak beres. Kita dengar, lalu kita juga bilang, iya saya juga pernah. Kita munculkan kembali masa-masa lalu kita, dan akhirnya coba lihat, cek and recheck. Sesama ini rupanya berbicara itu nggak saling membangun, tapi sama-sama saling menceritakan kekecewaan-kekecewaannya. Dan apakah Tuhan akan menambahkan lebih? Tidak bisa, Tuhan nggak seperti itu. Nah, telinga ini adalah kunci untuk kita mengalami Tuhan. Makanya Alkitab katakan iman timbul dari mendengarkan firman Allah. Amen. Kalau saudara dengan firman Allah sambil kerjakan yang lain, sambil ngantuk-ngantuk, baring-baring di tempat tidur, tidak bisa firman Allah mengubahkan kita. Amen. Karena itu bukan buku bobo dulu zaman dulu ya. Ada buku bobo zaman dulu ya saudara. Itu bukan buku bobo, buku tidur. Ya, itu bukan cerita masa lalu. Ini satu cerita kehidupan roh yang terus bertumbuh dan berakar. Haleluya. Saudara masih ingat satu lagu nggak? Kami telah mendengar perbuatanmu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengarkan kemasyuranmu ya Tuhan. Nyatakanlah lagi seperti dahulu perbuatanmu yang ajaib, sehingga dunia tahu. Waktu saya tahu lagu, saya lupa sama penciptanya, tapi saya percaya orang yang cipta lagu ini, dia mengalami Tuhan. Dan betul Tuhan bawa roh saya untuk mengingat apa yang dia buat kepada Musa di masa lalu. Saat Musa diserang dan dia lari ingin membawa bangsa pilihan Tuhan keluar dari tanah perbudakan. Tapi waktu dia lari dihadapkan juga dengan penghalang yang besar, lautan luas bebas, saudara. Tidak ada jalan, balik mundur, sudah ada musuh-musuhnya yang mengepung mereka. Tapi disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Nyatakanlah lagi Tuhan, supaya kami mendengar perbuatanmu yang ajaib. Waktu Tuhan membawa pikiran saya untuk mengingat perbuatan Tuhan di masa lampau yang dia buat kepada Musa, saya mau bilang Tuhan yang sama juga masih ada dan terus bergerak dengan kita sampai hari ini. Dia gak pernah berubah. Tapi oleh karena itu roh saudara harus terbakar. Amin. Roh saudara harus hidup di dalam dia. Amin. Amin. Karena di masa lalu Tuhan yang sama mengerjakannya, maka Tuhan yang sama juga mengerjakannya buat kita sampai hari ini. Makanya kita perlu menjaga iman kita kokoh, saudara. Mendengarkan firman, imanmu akan bertumbuh. Kalau mendengarkan gosip, mendengarkan curhat yang lemah-lemah, Anda pasti akan rapuh. Tapi kalau Anda mendengarkan kesaksian roh, Anda ingat tentang firman Allah, terus minta kekuatan roh, minta kekuatan roh. Dan saya berdoa apa yang saya sampaikan ini, roh Allah bekerja kepada saudara. Karena roh itu gak pernah terbatas. Dan waktu Tuhan mulai bergerak, dia akan melawat semua hati yang terbuka. Kalau hari ini, saat ini juga hatimu terbuka, dia akan bangkitkan roh saudara. Dia akan membangkitkan imanmu untuk kembali mengalami dia. Mari mengalami Tuhan. Mari bertumbuh di dalam dia. Mari berakar di dalam dia. Mari mengalami dia. Karena kekuatan firman itu luar biasa. Nyatakan, selalu minta sama Tuhan. Saudara, saya percaya semua kita pernah mengalami mujizat Tuhan. Dan apa arti mujizat? Kekuatan supernatural yang dimana manusia gak bisa melakukannya. The only one, Jesus Christ. Amen. Dan kalau saudara pernah melihat itu terjadi, pertanyaan saya, apakah iman yang pernah engkau lihat itu terjadi sekarang juga masih sama iman itu? Mengalami Tuhan, mengalami dia. Kita perlu sampai di titik seperti itu, saudara. Mengalami Tuhan setiap detik. Bukan cuma setiap jam, setiap detik. Nafas ini, ya saya suka bilang kalau saya makan, kalau saya minum, kalau saya berjalan, kalau saya berpuasa, detik saya adalah menceritakan tentang Tuhan saya.
Dan saya nggak mau detik saya itu ada ruang-ruang yang kosong untuk satu melamun, bingung, stres, apalagi berucap-ucap kata-kata yang salah. Dalam 1 Petrus berkata begini, orang yang ingin mencintai hari-harinya, dia harus menjaga mulutnya. Kalau mau ngomong yang salah, masuk kunci. Ya, karena dalam 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2 berkata, tanpa kata-kata kita bisa menangkan orang lain, karena dengan sikap hidup kita, orang boleh datang sama Tuhan. Dan jadi jangan sampai kita berucap, ya, kadang-kadang kita banyak kata-kata yang salah, cerita-cerita yang salah, dan akhirnya imbasnya pelayanan itu. Saudara pikir, ingat, 1 jiwa itu berharga di mata Tuhan. Amin. Kalau engkau dikasih Tuhan bisa menangkan 1 jiwa, urus dia sampai selesai. Upahmu, Roh Allah akan membakar engkau dan diberkati dengan luar biasa. 1 jiwa berharga. Jadi pelayanan bukan pelarian. Anda mau melayani di jumlah orang yang banyak. Kalau yang sedikit enggak. Kalau lagi gereja, apalagi sekarang lagi memang masa-masa ada yang di rumah, ada yang langsung juga ya di gereja. Yang datang ke gereja mungkin istilahnya 50%. Ya, dari yang jemaatnya mungkin 50, yang datang 25, sedikit orang. Anda nyanyi sebagai song leader itu seperti orang mau tidur karena jumlah orang yang sedikit. Nah, ini melayani seperti apa? Saya suka lagu yang tadi itu. Haleluya. Belajar untuk mengerti. Situasi tidak mengubah Amin. kehidupan saudara. Yes. Ya, ini kalau di radio ini saya seperti lagi berkhotbah di dalam 1.000 orang, saudara. Padahal kamu lihat cuma tembok dan Mas Anton, suami saya. Ya, tapi saya lagi melayani ini, saya melayani 1.000 orang. Haleluya. Maka lebih. Amin. Roh kita harus tetap stabil, saudara. Amin. Ya, dimanapun Tuhan bawa saudara, melayanilah dia karena Anda punya roh terbakar untuk melayani dia. 1 jiwa yang mendengarkan pesan roh itu, Tuhan bisa mengubah dia, dan dari 1 orang itu ribuan orang akan datang sama Tuhan. Haleluya. Ini penting untuk saudara stabil dalam roh. Ingat, pelayanan bukan pelarian. Jangan cari kenyamanan mata, kenyamanan kantong mungkin, atau kenyamanan dengan orang-orang yang nyaman saja. Karena ingat, besi menajamkan sesama. Kadang-kadang kita nggak tahu ada yang kurang kita apa. Tapi kalau Tuhan bawa, ada orang bilang sebagai kaca, bro, jangan bicara begini, bla bla. Puji Tuhan. Jadi kaca buat kita untuk kita tetap stabil dan mengerti kita ada di tempat yang tepat. Karena Tuhan tetap bawa orang, selalu bawa orang untuk menjadikan kita semakin indah. Semakin indah dan semakin indah. Mari kita bawa diri kita untuk pacu ada di dalam kehendak Tuhan dan bukan kehendak diri kita sendiri atau manusia kita. Kita belajar untuk memahami bagaimana roh Tuhan itu terus berkembang dan membuat kita ada dalam rencananya yang besar. Lukas 17 ayat yang ke-6, kita baca ayat ini bersama-sama. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, Haleluya. kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Haleluya. Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Kolose untuk mereka harus punya iman semakin kokoh, semakin kuat, semakin teguh, dan semakin bertambah dalam pengenalan akan Dia, karena yang didengar adalah firman Tuhan setiap hari. Kita berkembang, saudara, seperti bayi yang berkembang. Bayi berkembang akan bagus kalau makanannya dari konsumsi ibunya dalam kandungan bayi ini. Ibunya konsumsi yang bagus, ya, speak yang bagus, bicara yang bagus. Anak ini berkembang, jiwanya bagus, pertumbuhan juga bagus sampai lahir. Ya, semuanya bertumbuh dengan bagus, maka semakin baik. Sama dengan kita, jaga iman saudara, dengarkan yang baik, karena dengan mendengarkan firman, iman saudara bertumbuh di dalam Dia. Ayat yang terakhir mari kita baca dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-16, 13 sampai dengan 16. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, Haleluya. dalam membangun dan dalam mengajar. Yes. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan Amin. tangan sidang penatua. Yes. Perhatikanlah semuanya itu,
Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Amin. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Yes. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan Haleluya. engkau. Praise the Lord. Tuhan kasih firman Tuhan yang dahsyat. Amin. Hari ini saya ingin bertanya, apakah karunia yang Tuhan kasih buat saudara masih tetap ada? Yes. Atau sudah nggak ada karena kemarin ibadahnya di rumah? Mari kita belajar untuk mengerti bahwa Tuhan nggak pernah bisa berubah apapun yang terjadi. Haleluya. Jadi kalau dia kasih kita karunia, pertajamkan terus Amin. untuk dipakai membangun sesama, membangun jiwa-jiwa. Amin. Karena Tuhan bawa itu untuk saudara melayani mereka, membawa jiwa kepada Tuhan. Disiplin tingkat tinggi. Saya kalau bicara sama semua pengerja gereja, nggak cuma kata disiplin, saudara. Saya suka pakai tambah kata tingkat tinggi. Karena kalau ada kata tingkat tinggi berarti kita punya standar itu seperti orang-orang protokoler. Pejabat, saudara. Orang protokoler, pejabat, apalagi menteri, apalagi presiden itu bukan orang sembarang, saudara, ya. Kalau lihat video-video tentara-tentara yang pakai baret warna merah, warna hijau, kadang mereka tutup badan mereka dengan daun-daun, kita bingung mana mereka ada di situ. Wah, ini insting mereka dilatih, bukan kepekaan roh karena mereka bukan mungkin seiman dengan kita, tapi insting mereka bisa tahu. Mereka lihat satu arah itu bisa menembus 360 derajat. Ada siapa di kiri mereka, ada apa di kanan mereka, ada apa belakang. Kita ini kita punya kepekaan roh. Haleluya. Dan dilatih oleh firman Allah yang luar biasa. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan. Come on, jangan loyo. Jangan lemah. Amin. Dengan kita harus kokoh. Awasilah segala pengajaran kita. Awasilah diri kita. Awasi benar-benar. Artinya, jangan kita tercemar. Jangan kita ikut-ikutan. Tapi fokuskan dirimu dalam panggilan Tuhan. Karena ingat, Tuhan gak pernah salah memilih kita. So, pelayanan bukan pelarian. Tapi pelayanan adalah ketetapan hati dan fokus untuk mengasihi dia dan melayani dia lebih sungguh lagi. Haleluya. Baik, sebelum kita lanjutkan di program Pimpinan Semangat sore hari ini, kita kembali break dulu sejenak dan tetap stay tune di Love to Share.